Film berlatar pada tahun 10.000 sebelum Masehi, berkisah tentang sebuah suku yang disebut Tayagals. Mereka adalah orang-orang yang tak kenal takut yang tinggal di pegunungan, dengan sedikit atau bahkan tidak tahu sama sekali tentang dunia luar. Yang mereka lakukan hanyalah makan, tidur, beranak pinak dan mengulanginya. Namun, dengan perubahan iklim yang tiba-tiba, kondisi mereka jadi memburuk. Suku Yaga merasa sangat sulit untuk berburu satu-satunya sumber makanan mereka, mamut. Suatu hari, dua orang pemburu kembali ke desa dengan membawa seorang gadis kecil bernama Evolet. Ternyata dia telah menggendong ibunya yang telah meninggal di desanya yang diserang oleh penjajah. Melihat penderitaannya, sesepuh dan dukun yang dihormati suku Yagahel, ibu tua, memutuskan untuk menyelidikinya. Dia menyentuh gadis muda itu, berharap untuk mengetahui masa lalunya. Namun yang mengejutkan, ibu tua Mater diliputi oleh penglihatan menakutkan tentang setan berkaki 4 yang tampaknya menyerang desa Evolet. Dia juga meramalkan bahwa penjajah yang sama akan segera menyerang suku Yagahel, dan siapapun yang membunuh pemimpin setan akan memenangkan Evolet dan tombak putih yang suci, dan menjadi kepala desa berikutnya. Namun, kepala desa saat ini tidak mempercayai semua itu dan malah memutuskan untuk mengambil jalan alternatif untuk memberi makan rakyatnya. Jadi pada malam yang sama, dia meninggalkan desa sebelum memberikan tombak putihnya kepada sahabatnya, Tik-Tik, dan memintanya untuk melindungi putranya, Deleh. Keesokan paginya, berita tentang hilangnya sang kepala suku menyebar dan dia digambarkan sebagai seorang pengecut yang tidak bisa melindungi desanya sendiri. Karena hal ini, putranya Deleh diintimidasi oleh anak-anak lain tanpa ampun. Seiring berjalannya waktu, anak laki-laki itu kehilangan semua teman-temannya, dan satu-satunya orang yang berbicara dengannya adalah Evolet. Karena dia juga penyendiri, mereka dengan cepat menjalin ikatan dan menjadi tak terpisahkan. Beberapa tahun kemudian, Deleh dan Evolet yang sudah dewasa akhirnya jatuh cinta satu sama lain. Musim berburu hampir tiba, dan ibu tua memberitahu semua orang bagaimana Karen akan memenangkan Evolet, karena dia telah menjadi pejuang yang dihormati oleh suku. Kemudian, Evolet yang khawatir mendekati Deleh dan memintanya untuk melarikan diri bersama. Namun, Deleh bersikeras untuk tetap tinggal dan melindungi kaumnya dari serangan setan. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki dari suku bernama Baku mengumumkan kedatangan Mamut, dan semua pemburu bersiap-siap untuk bertempur. Mereka mengejar binatang raksasa tersebut, sampai salah satu dari mereka akhirnya terjebak dalam perangkap. Namun, ketika para pemburu mendekat untuk membunuhnya, Mamut tiba-tiba bangkit dan melarikan diri. Dalam pergulatan berikutnya, ia menyeret beberapa pemburu, termasuk Deleh. Setelah beberapa saat, Mamut itu akhirnya membebaskan diri dari jaring dan menyerang Deleh. Namun, dalam kejadian yang mengejutkan, Mamut secara tidak sengaja menusuk dirinya sendiri dengan tombak yang tertancap tegak di tanah. Anggota suku lainnya tiba tak lama kemudian dan memuji Deleh, karena percaya bahwa dia telah membunuh Mamut tersebut. Sebagai hasilnya, sang ibu tua memberinya tombak putih dan juga menunjuknya sebagai kepala suku yang baru. Saat para pemburu menyeret Mamut yang telah mati kembali ke desa, sorak-sorai perayaan bergema di seluruh dataran. Tapi Deleh merasa tidak bahagia karena rasa bersalah. Dia tidak bisa menerima pujian yang diterimanya, untuk sesuatu yang tidak dia lakukan. Ia kemudian menemui teman ayahnya, Tik-Tik, untuk mengakui kebenaran dan meminta nasihat. Tik-Tik, seorang tetua suku yang bijaksana, memberitahu Deleh bahwa menerima tombak putih melalui kebohongan bukanlah tindakan yang terhormat, dan bukan cara suku mereka. Jadi, Deleh menyerahkan tombak itu kepadanya, bertekad untuk memperbaiki keadaan. Namun, ketika dia mengakui hal yang sama kepada Evolet, dia menjadi marah dan pergi. Keesokan paginya, ramalan ibu tua itu menjadi kenyataan. Suku tersebut tiba-tiba diserang oleh setan berkaki 4, yang mengungkapkan diri mereka sebagai penunggang kuda. Iblis-iblis itu menghancurkan desa dan menimbulkan kekacauan di antara suku tersebut. Mereka juga menangkap berbagai anggota suku yang dapat mereka gunakan sebagai budak, sementara pemimpin iblis, panglima perang, memperhatikan Evolet dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Baku yang malang hanya bisa menyaksikan ibunya ditikam sampai mati. Ketika Deleh mengetahui hal ini, dia bergegas membantu melawan para penyerang. Namun Tik-Tik menghentikannya, karena tahu bahwa mereka bukan tandingan para penyerang jahat itu. Jadi, Deleh terpaksa hanya bisa melihat dari pinggir lapangan saat desanya hancur berkeping-keping.
Dia bahkan lebih patah hati ketika mengetahui bahwa cinta dalam hidupnya, Evolet, telah diculik. Setelah invasi, mereka yang selamat membantu yang terluka sementara Tik-Tik, Karen dan Deleh berkumpul kembali dan merencanakan langkah selanjutnya. Mereka takut dengan iblis berkaki empat, tetapi juga ingin menyelamatkan teman-teman mereka sebelum terlambat. Oleh karena itu, setelah berpikir panjang, mereka memutuskan untuk mengejar para penyerang. Bahkan Baku pun ikut bergabung dengan mereka, karena ia sangat ingin membalaskan dendam atas kematian ibunya. Saat kelompok ini memulai perjalanan mereka menemukan potongan-potongan kalung Evolet yang berserakan, meyakinkan mereka bahwa mereka berada di jalur yang benar. Namun, jalan yang mereka lalui membawa mereka melewati hutan berbahaya, yang dipenuhi dengan makhluk-makhluk buas. Ternyata para iblis juga berada di hutan yang sama dan ketika mereka bergerak, seekor ayam jago tiba-tiba menyerang mereka. Salah satu iblis langsung terbunuh, namun sebelum terjadi kerusakan lebih lanjut, sang pemimpin dengan cepat mengusir mereka keluar dari area tersebut. Sementara itu, Deleh secara diam-diam mengikuti mereka dan tiba di kamp darurat mereka. Dia sekarang menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang mereka. Namun, ketika Evolet diganggu oleh anggota iblis yang bernama Si Mata Satu, Deleh keluar dari persembunyiannya dan menjatuhkannya. Dia segera membebaskannya dan berlari ke hutan, di mana mereka bertemu dengan anggota kelompok lainnya. Sayangnya, sebelum mereka bisa pergi jauh, para iblis melihat mereka dan menangkap Karen. Situasi semakin memburuk ketika burung-burung teror tiba dan mulai menyerang mereka. Dalam pertarungan berikutnya, Tik-Tik terluka parah, sehingga Deleh memutuskan untuk memancing burung-burung itu menjauh dari sekitarnya. Dengan berani ia membawa mereka masuk ke dalam hutan dan membunuh mereka satu persatu. Namun, ketika Deleh kembali ke kelompoknya, dia menemukan Baku dan Evolet telah dibawa pergi oleh iblis. Deleh juga menemukan Tik-Tik dalam kondisi yang parah, sehingga dia membuat palet darurat untuk membawanya sepanjang jalan. Di malam hari, dia mengobati luka Tik-Tik dan meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, ketika Deleh pergi untuk berburu makanan, dia tidak sengaja jatuh ke dalam selokan dan pingsan. Malam harinya, hujan turun dengan deras dan lubang itu mulai terisi air. Tiba-tiba, suara gemuruh yang menggelegar membangunkan Deleh dari tidurnya. Matanya terbelalak saat ia melihat seekor harimau bergigi pedang yang sangat besar, memelototinya dengan mata yang lapar. Jantung Deleh berdegup kencang karena takut, tetapi saat dia menatap binatang besar itu, dia menyadari bahwa binatang itu sedang menderita dan membutuhkan pertolongan. Jadi, dengan langkah hati-hati, Deleh mendekati harimau gigi pedang yang gelisah dan membebaskannya. Anehnya, binatang itu tidak menyerang, malah mengendusnya dengan penuh rasa ingin tahu sebelum keluar dari lubang menuju kebebasan. Deleh juga berhasil memanjat keluar dari gua dan kembali ke Tik-Tik, dan mendapati bahwa dia telah mendapatkan kembali kekuatannya. Tik-Tik mengungkapkan bahwa dia mendengar serangan yang datang dari kejauhan, dan mereka berdua pergi untuk menyelidikinya. Setelah mencapai sebuah kota yang sepi, mereka menemukan makanan yang sangat dibutuhkan dan melahapnya dengan lahap. Namun, pesta mereka dihentikan oleh kemunculan tak terduga dari sebuah suku asing, yang secara mengejutkan berbicara dalam bahasa mereka dan melancarkan serangan tiba-tiba terhadap mereka. Tepat ketika semuanya tampak tak ada harapan, harimau gigi pedang yang sama yang dibebaskan Deleh sebelumnya muncul dari bayang-bayang, memamerkan giginya yang tajam dan mengaum dengan ganas ke arah para penyusup. Semua orang membeku ketakutan, tetapi yang membuat Deleh takjub, hewan besar itu mendekatinya dengan tenang, tidak menunjukkan permusuhan. Saat suku itu melihat dengan tidak percaya, Deleh menyadari bahwa tindakan kebaikannya telah memberinya sekutu yang kuat. Setelah gigi pedang pergi, suku asing itu akhirnya menurunkan senjata mereka dan menyapa keduanya dengan damai. Kemudian, pemimpin suku tersebut, Nakudu, menawarkan makanan kepada mereka dan mulai mengobrol. Dia mengungkapkan bahwa ayah Deleh pernah melewati kota tersebut, namun telah diserang oleh setan berkaki empat. Setelah itu, Nakudu membawa mereka ke sebuah gua di dekatnya, yang dihiasi dengan lukisan-lukisan kuno. Lukisan-lukisan tersebut menceritakan tentang seorang penyelamat, seorang pria yang dapat berkomunikasi dengan harimau bergigi tajam dan memimpin rakyatnya menuju kebebasan. Sekarang, sudah jelas bahwa pria itu tidak lain adalah Deleh. Jadi, Nakudu segera mengirim utusan ke suku-suku lain. Dia ingin mempersiapkan perang habis-habisan melawan para iblis, tapi Deleh tidak begitu yakin, apakah dia bisa memimpin mereka.
Keesokan paginya, utusan tersebut kembali dengan membawa kabar buruk. Dia menjelaskan bahwa hampir semua suku lain telah diserang dan dihancurkan oleh iblis. Namun, mereka yang tersisa telah sepakat untuk berjuang demi kebebasan mereka. Kemudian terungkaplah bahwa, suku Nakudu telah diserang beberapa hari yang lalu, yang mengakibatkan penangkapan putranya dan kematian istrinya. Jadi, tanpa basa-basi, dia bersama anak buahnya mengumpulkan senjata dan meninggalkan kota. Mereka kemudian bersatu dengan suku-suku lain yang telah bersatu untuk mengalahkan iblis jahat untuk selamanya. Setelah melalui perjalanan yang melelahkan, pasukan ini sampai di sebuah sungai, di mana mereka menemukan banyak perahu yang penuh dengan budak termasuk Evolet, Karen dan Baku. Hal ini memberi mereka tujuan dalam misi mereka, terutama Deleh, yang sekarang lebih termotivasi dari sebelumnya. Karena tentara tidak dapat mengikuti perahu-perahu tersebut melalui sungai, Deleh memutuskan untuk memandu mereka melewati padang pasir. Sayangnya, rencana tersebut ternyata berakibat fatal karena setelah beberapa hari berjalan, mereka menemukan bahwa mereka telah kehilangan arah. Kondisi ini menjadi sangat parah, sehingga banyak dari mereka yang mulai pingsan karena dehidrasi. Namun, para tentara tetap tidak menyerah dan terus berjuang dengan sekuat tenaga. Kerja keras mereka akhirnya terbayar, ketika mereka menemukan sebuah peradaban yang maju, sebuah tempat yang dikenal dengan sebutan Gunung Para Dewa. Mereka juga menemukan bahwa orang-orang yang diculik digunakan sebagai pekerja paksa, untuk membangun piramida dan monumen lainnya. Tanah ini diperintah oleh seorang pemimpin misterius yang disebut, Yang Maha Kuasa, yang ditakuti semua orang sebagai dewa yang tak tersentuh dan kejam. Pada malam yang sama, Deleh dan Nakudu secara diam-diam masuk ke dalam kandang budak. Rencananya adalah untuk mengumpulkan sesama tawanan dan membentuk pemberontakan melawan para penindas mereka. Nakudu sangat senang bisa bertemu kembali dengan putranya yang telah lama hilang, tetapi hati Deleh hancur ketika dia menemukan bahwa Evolet ditahan di gedung yang terpisah. Ketika mereka mencoba untuk mengumpulkan dukungan untuk tujuan mereka, seorang budak dari suku lain melangkah maju dan dengan marah memprotes, memperingatkan bahwa kecerobohan Deleh akan membuat mereka semua terbunuh. Namun, Nakudu memiliki kejutan yang membuat semua orang tercengang. Dia mengklaim bahwa Deleh memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan harimau bergigi pedang yang menakutkan, dan dia adalah satu-satunya harapan mereka untuk bebas. Kemudian, seorang budak yang buta melangkah maju dan menjelaskan bahwa, Yang Maha Kuasa, hanya dapat dibunuh oleh orang yang memiliki tanda pemburu. Saat percakapan berlanjut, Deleh dan Nakudu mendengar suara penjaga yang mendekat, sehingga mereka dengan cepat melarikan diri dari kurungan budak. Namun, pelarian mereka telah diketahui, dan para penjaga mengikuti mereka ke padang pasir. Tik-Tik tiba untuk menyelamatkan mereka, dan dengan gagah berani mengalahkan musuh seorang diri. Sayangnya, dia dihajar habis-habisan dan terluka parah lalu mati, membuat Deleh makin terpukul. Malam harinya, Panglima Perang mencoba menyerang Evolet, namun dia segera ditemukan oleh salah satu pendeta yang maha kuasa. Hal ini menyebabkan dia ditangkap, karena mengambil seorang budak tanpa izin. Pendeta kemudian memperhatikan bekas luka di tangan Evolet dan menemukan tanda pemburu di tubuhnya, yang membuatnya terkejut. Sementara itu, Deleh akhirnya bisa melupakan kematian Tik-Tik dan menerima tombak putih yang diberikan kepadanya. Dia kemudian melangkah dan memutuskan untuk membentuk pemberontakan dengan anggota suku yang tersisa dan berjalan menuju kota. Keesokan paginya, para anggota suku berbaur dengan para pekerja budak dan bersiap untuk menyerang para penjaga. Deleh juga bertemu kembali dengan Karen dan keduanya bersiap-siap untuk rencana tahap pertama mereka, yaitu melepaskan Mammoth. Dan segera setelah mereka melakukannya, malapetaka pun terjadi. Hal ini menjadi pengalih perhatian yang sempurna bagi para pemberontak, dan mereka akhirnya menyebabkan keributan. Banyak penjaga yang terbunuh secara brutal, namun beberapa pemberontak juga kehilangan nyawa mereka, termasuk Karen. Saat itu, Yang Maha Kuasa keluar dari persembunyiannya dan mengancam akan membunuh Evolet jika mereka tidak menghentikan pemberontakan. Karena tidak punya pilihan, Deleh berpura-pura menerima tetapi kemudian tiba-tiba melemparkan tombak putihnya ke arah Yang Maha Kuasa, membunuhnya dan menghancurkan ilusi persaudaraannya. Semua orang terkejut melihatnya jatuh, dan dengan demikian, semua budak pun ikut bertarung. Nukadu juga ikut beraksi dan membunuh si mata satu, dengan menusuknya dengan tombak yang mematikan. Sementara itu, Panglima Perang mencoba melarikan diri dengan Evolet di atas kudanya, tetapi Evolet dengan ceroboh menusuk kudanya, menyebabkan mereka jatuh ke tanah.
Deleh berlari ke arahnya dengan lega. Tetapi sebelum dia bisa mencapainya, Panglima Perang menembakkan panah ke punggung Evolet, melukainya secara fatal. Hancur dengan apa yang baru saja dilihatnya, Deleh bergegas ke arah Panglima Perang dan menghabisinya tanpa ampun. Dia kemudian memeluk Evolet, saat dia perlahan-lahan meninggal dunia. Namun, dalam sebuah kejadian dramatis, dia kembali hidup. Ternyata, sang ibu tua melihat semuanya dalam mimpinya, jadi dia menggunakan semua kekuatannya untuk menghidupkan kembali Evolet. Namun, sebagai gantinya, dia menyerahkan nyawanya sendiri. Sementara itu, semua prajurit dan budak berkumpul untuk merayakan kemenangan mereka. Perang akhirnya berakhir. Pada adegan terakhir, semua anggota suku kembali ke desa mereka dan mengucapkan selamat tinggal pada suku Yagal. Nakudu memberikan beberapa benih kepada Deleh, mengungkapkan bahwa ayahnya telah mengumpulkannya sebelum dia menghilang. Ini membuktikan bahwa mantan kepala suku tidak meninggalkan sukunya. Beberapa hari kemudian, suku Yagal akhirnya sampai di desa mereka dan menanam benih-benih tersebut. Dalam waktu singkat, tempat itu dipenuhi dengan tanaman hijau dan makanan yang melimpah. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe.